Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Imam Nugraha, STMSI. Saya adalah dosen pada program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Video ini dibuat sebagai salah satu butir pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau bisa disebut PDD UKTPT bidang pengajaran sebagai salah satu komponen penilaian dalam sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang pertama. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu isu kekinian lahan suboptimal. Isu kekinian lahan suboptimal merupakan salah satu mata kuliah pilihan program studi agroekoteknologi pada kurikulum 2021 dengan kode mata kuliah ELKK 3614. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan disajikan pada semester 6 atau semester genap. Mata kuliah ini diampu oleh tim teaching yang terdiri dari 3 orang dosen dari program studi agroekoteknologi. Terdapat 3 capaian pembelajaran studi atau bisa disebut CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu sebagai berikut. Berikut adalah rencana pembelajaran semester mata kuliah isu kekinian lahan suboptimal dengan kode ELKK 3614. Adapun pengembang RPS mata kuliah ini adalah tim teaching yang terdiri dari 3 dosen, yaitu yang pertama Muhammad Imam Nugraha, STMSI, itu adalah saya sendiri. Yang kedua adalah Bapak Riza Adrianur Saputra, SPMP. Dan yang ketiga adalah Ibu Nuhak Nuvitasari, SPMSC. Saya juga selaku koordinator mata kuliah isu kekinian lahan suboptimal. Adapun CPL Prodi ataupun capaian pembelajaran Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu memahami konsep manajemen, kewirausahaan, inovasi berbasis teknologi terkini, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Kemudian yang kedua, CPL 4, mampu mengkaji, merumuskan, memanfaatkan iptek, dan mengaplikasikan teknologi produksi tanaman melalui usaha budidaya tanaman dan perlindungan tanaman dengan memperhatikan kondisi lahan suboptimal menuju pertanian berwawasan lingkungan dengan memperhatikan sikap dan tata nilai berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah mampu menyelesaikan masalah di bidang produksi tanaman dan serta ikut berperan dalam penyelesaian suatu masalah yang berkaitan dengan produksi tanaman yang ramah lingkungan, terutama pada lahan basah dan lahan kering suboptimal. Turunan dari CPL Prodi ini yaitu capaian pembelajaran mata kuliah yang harus dicapai oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep isu-isu kekinian lahan basah dan lahan kering suboptimal, konsep interaksi tanah dan lingkungan, konsep perubahan iklim, serta konsep konservasi dan reklamasi lahan. Yang kedua adalah mahasiswa mampu memanfaatkan iptek untuk menganalisis masalah-masalah yang terjadi pada tanah dan lingkungan, menghubungkan mitigasi dengan isu-isu kekinian pada lahan pertanian, dan mengklasifikasikan jenis mitigasi dalam dunia pertanian. Yang ketiga adalah mahasiswa ikut berperan dalam penyelesaian suatu masalah dengan cara menganalisis kebijakan dan kejadian terkait lahan pertanian, menganalisis masalah-masalah lahan yang berhubungan dengan kebijakan lahan pertanian. Adapun turunan dari CPMK yaitu kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau bisa disebut sub CPMK yang juga terdiri dari 3 butir,
yaitu yang pertama, mahasiswa memahami konsep isu-isu kekinian lahan basah dan lahan kering suboptimal, konsep interaksi tanah dan lingkungan, konsep perubahan iklim, serta konsep konservasi dan reklamasi lahan. Yang kedua, mahasiswa menganalisis masalah-masalah yang terjadi pada tanah dan lingkungan, menghubungkan mitigasi dengan isu-isu kekinian pada lahan pertanian, dan mengklasifikasikan jenis mitigasi dalam dunia pertanian. Adapun yang ketiga adalah mahasiswa menganalisis kebijakan dan kejadian terkait lahan pertanian, menganalisis masalah-masalah lahan yang berhubungan dengan kebijakan lahan pertanian. Adapun korelasi CPL Prodi terhadap sub-CPMK mata kuliah isu kekinian lahan suboptimal dapat dilihat pada layar berikut. Deskripsi singkat mata kuliah isu kekinian lahan suboptimal membahas tentang interaksi tanah dan lingkungan, degradasi lahan dalam hubungannya dengan penurunan produktivitas lahan, perubahan iklim, upaya mitigasi dan adaptasi terhadap isu tanah dan lingkungan, konservasi dan reklamasi lahan, serta regulasi yang mengaturnya, kebijakan, dan kejadian terkait penguasaan lahan. Bahan kajian atau pokok bahasan dalam mata kuliah ini sesuai dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini sebagai berikut. Yang pertama adalah interaksi tanah dan lingkungan, yang kedua degradasi dan konversi lahan, yang ketiga perubahan iklim, yang keempat mitigasi dan adaptasi lahan, yang kelima kebijakan pemulihan lahan. Total pertemuan perkuliahan adalah 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang dilakukan selama pembelajaran adalah metode ceramah yang dilanjutkan dengan diskusi kelompok dan penugasan baik secara individu maupun kelompok. Diskusi kelompok terutama menggunakan metode debat. Debat melatih siswa dalam kemampuan analitiknya untuk menggunakan fakta yang nyata dalam memperoleh pemahaman mengenai suatu permasalahan. Dan juga mahasiswa dapat membandingkan antara pandangan-pandangan yang berbeda terhadap permasalahan tersebut. Di samping kemampuan analitik, penggunaan debat dalam kelas secara langsung melatih kemampuan mahasiswa dalam komunikasi verbal, berpendapat secara sopan dan profesional, dan berbicara kepada kelompok, baik itu terhadap lawan kelompok, untuk berargumentasi, atau kepada kelompok sendiri dalam berdiskusi. Metode pembelajaran debat juga merupakan salah satu implementasi dari proses pembelajaran dengan pendekatan differentiated instruction untuk mengakomodir keragaman siswa. Dalam menggunakan metode debat ini, setiap siswa mendapatkan peran untuk mencari data dan fakta serta argumentasi terkait topik yang didiskusikan. Selain itu, mereka juga berbagi peran dalam menyampaikan argumentasi dan sanggahan terkait topik yang sedang diperdebatkan. Untuk penilaian terhadap kemampuan mahasiswa selama mengikuti perkuliahan ini berkaitan dengan CPMK yang dimiliki oleh mata kuliah ini. Teknik penilaian yang dilakukan pada mata kuliah ini terdiri dari teknik tes dan juga non-tes. Teknik tes digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa pada aspek kognitif dan pengetahuannya, sedangkan non-tes digunakan untuk menilai mahasiswa pada aspek psikomotorik dan juga aspek sikapnya. Teknik tes digunakan saat ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Ujian tengah semester dan akhir semester dilakukan dalam bentuk ujian tertulis. Ujian tertulis
bisa berbentuk soal pilihan ganda ataupun esai. Non-tes dinilai dari tugas kelompok yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan saat melakukan presentasi kelompok ataupun saat melakukan debat. Adapun materi yang disampaikan dalam video pembelajaran kali ini adalah mengenai materi isu food estate dalam krisis pangan yang dilakukan pada pertemuan 3 dan 4 mata kuliah ini. Sub-CPMK yang akan dicapai dengan isu food estate dalam krisis pangan adalah mahasiswa dapat menganalisis masalah-masalah yang terjadi pada tanah dan lingkungan, menghubungkan mitigasi dengan isu-isu kekinian pada lahan pertanian, dan mengklasifikasikan jenis mitigasi dalam dunia pertanian. Demikian pemaparan terkait dengan mata kuliah isu kekinian lahan suboptimal. Berikutnya akan ditampilkan video perekaman pembelajaran mata kuliah isu kekinian lahan suboptimal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini rencana Bapak kita akan melakukan pembelajaran dalam bentuk debat. Kenapa jadi Bapak mengisi materi hari ini dalam bentuk debat? Karena di dalam isu kekinian memang sudah banyak sebenarnya materi-materi dari internet. Artinya kita bisa menggali materi sendiri dari internet. Namun kita coba lagi selain metode dari ceramah ya, kita juga melakukan metode lain ya, pembelajaran mandiri dengan debat, di mana nanti kita membuat dua kelompok dari dua tim yang berbeda. Yang pertama adalah tim pro ya, yang melakukan mosi positif ya, yang mendukung mosi yang ada di dalam debat. Dan juga kelompok kedua yaitu yang kontra, yang oposisi, di mana nanti dia akan mencari atau memberi argumen bahwa ada informasi-informasi yang bertentangan atau menolak adanya mosi yang ada di debat gitu ya. Nah, tema hari ini mungkin belum ya, kemarin ya, belum Bapak ini, itu food estate ya, merupakan solusi krisis pangan akibat dampak perubahan iklim. Jadi ini tema debat hari ini. Nah, definisinya, artinya definisi ini adalah penjelasan terkait tema yang kita akan perdebatkan hari ini, di mana definisi ini supaya kita tidak keluar dari tema debat hari ini gitu ya. Jadi Bapak jelaskan dulu. Jadi sebenarnya definisi ini Bapak dapat dari berita ya. Ini situ ada sumbernya. Di sini. Di dalam sumbernya itu ada dua pernyataan. Pertama dari Kementerian Keuangan ya, dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani ya, dengan Bapak Presiden yaitu Pak Jokowi ya. Nah, dari Ibu Menteri ya, Ibu Sri Mulyani mengatakan kebijakan untuk mengembangkan ketahanan pangan diarahkan untuk memitigasi dampak perubahan iklim karena dapat menimbulkan resiko gejolak harga pangan. Jadi Ibu Sri Mulyani ini dia setuju atau yakin bahwa dengan adanya food estate itu akan bisa mengatasi krisis pangan akibat adanya perubahan iklim. Jadi perubahan iklim misalkan di situ adanya musim yang tidak teratur gitu ya, sehingga petani itu rentan gagal panen gitu ya, sehingga Ibu Sri Mulyani ini berharap dengan adanya food estate ini hal itu tidak terjadi gitu ya. Jadi bisa dimitigasi, bisa dihalau gitu ya. Jadi pembangunan ketahanan pangan itu
diarahkan pada penyediaan akses dan stabilisasi harga pangan melalui beberapa upaya, dan salah satunya adalah pengembangan kawasan lumbung pangan atau disebut food estate ya. Nah, kemudian ada juga pernyataan dari Presiden Jokowi yang menambahkan bahwa langkah ini ditujukan sebagai tindakan pencegahan terhadap krisis pangan akibat pandemi COVID yang telah diperingatkan oleh FAO untuk mengatasi perubahan iklim. Nah, jadi Jokowi menambahkan bahwa ini tidak hanya terjadi akibat adanya perubahan iklim, namun adanya pandemi COVID ya, pandemi COVID yang mengubah arah ekonomi mungkin begitu ya, sehingga harus ada satu tindakan untuk mencegah terjadinya krisis pangan. Salah satunya Jokowi menambahkan itu food estate, pengembangan kawasan pangan ya. Di sini bisa dilihat sumbernya, artinya di sini memang ada berita pernyataan dari dua sumber ya, baik itu dari Menteri Keuangan maupun dari Bapak Presiden. Nah, kemudian sebenarnya apa itu food estate ya? Jadi kita sesuaiin saja sesuai peraturan ya, definisinya. Menurut Permen LHK ya tentang penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate. Food estate adalah usaha pangan skala luas yang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam melalui upaya manusia dengan memanfaatkan modal, teknologi dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan produk pangan guna memenuhi kebutuhan manusia secara terintegrasi, mencakup tanaman pangan, hortikultur, perkebunan, peternakan dan perikanan di suatu kawasan hutan. Jadi memang untuk food estate sendiri itu punya pengertiannya sendiri ya. Nah, nanti ada dua tim debat ya, satu yang positif, satu yang negatif. Nah, nanti dari yang positif sudah dibagi dua kelompok besar sudah. Nah, dari dua kelompok besar itu nanti satu kelompok besar untuk yang positif, satu kelompok besar untuk yang negatif. Dua dulu. Kemudian nanti setelah dibagi dua, kan sebelum debat itu ada namanya penyusunan argumen ya. Penyusunan argumen selama berapa? Enggak 3 menit, 45. Kalau 3 menit kayaknya enggak cukup. 45 menit ya untuk membangun atau mencari informasi, menggali informasi, menyusun argumen-argumen ya. Jadi nanti dua kelompok besar itu selama 45 menit ya mencari informasi dulu. Kemudian nanti perwakilan ya, ada 3 perwakilan ya. Jadi ada pembicara 1, pembicara 2, pembicara 3 ya. Pembicara 1, 2, 3 ini nanti yang mewakili kelompoknya masing-masing, baik itu yang positif maupun yang negatif ya. Untuk yang tugasnya sudah dibaca bahwa pembicara 1 pertama memberikan argumen mengenai bagaimana dia mendukung misalkan food estate ya. Kemudian disanggah oleh pembicara pertama oposisi. Kemudian disanggah lagi pembicara kedua untuk yang positif. Disanggah lagi berikutnya ya pembicara kedua oposisi. Dan yang terakhir itu pembicara ketiga menyanggah pembicara kedua oposisi. Kemudian dia memberi kesimpulan. Jadi sebelum memberi kesimpulan dia diberi waktu ya, di situ ada mungkin berapa menit gitu ya, 2 menit kalau tidak salah, 2 menit sebelum dia menyampaikan kesimpulan bahwa pandangan dia terhadap food estate itu benar-benar sesuai dengan apa yang dia ungkapkan. Dia misalnya positif ya benar-benar dia mendukung, apakah itu benar-benar positif. Jadi kalau negatif dia benar-benar mendukung bahwa ini memang negatif gitu ya. Nah, kemudian ada juga selain itu pengatur waktu ya. Pengatur waktu ini sebenarnya Bapak minta tolong juga sebenarnya, artinya kayaknya tidak mungkin Bapak mengatur waktu sendiri karena Bapak harus melihat jalannya debat, kemudian kan nanti Bapak menilai ya. Menilainya ini artinya nanti kalau dari masalah pengetahuan mungkin relatif ya antara negatif dan positif, tapi kita lihat bahwa
kecakapan berkomunikasi, menyampaikan argumennya itu yang lebih dilihat, atau relevansinya terhadap sanggahannya, misalkan dia menyanggah dengan argumen yang sesuai atau tidak gitu ya. Nah kemudian mungkin untuk memulai debatnya silahkan untuk Ardelia memulai. Pertama silahkan diberi waktu 3 menit lah. 3 menit. Ya mungkin Ardelia dulu yang sama abang-abang siapa dimulai gitulah, mungkin gitu ya. 3 menit aja. 3 menit. Mungkin Ardelia memulai dalam 3-2-1 mungkin gitulah supaya mudah. Menyiapkan dulu lah maksudnya supaya tidak. Silakan Ardelia untuk memulai pidatonya. Mohon diperhatikan ya. Baik, di sini kami sebagai tim pemerintah sangat mendukung terhadap adanya mosi pada debat kali ini, yaitu mengenai food estate. Di sini menurut Menteri Keuangan RI mengatakan kebijakan mengembangkan ketahanan pangan ini untuk memitigasi terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim di sini bisa jadi adanya kontribusi terhadap bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya penurunan produksi pangan dan terjadinya gejolak harga pangan. Maka dari itu adanya food estate ditujukan untuk mengembangkan ketahanan pangan supaya pangan tetap terjaga di saat kondisi yang ada tersebut. Selain itu, menurut Presiden RI, food estate dilakukan sebagai tindakan pencegahan terhadap penurunan produksi pangan di saat terjadinya COVID-19. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa di saat COVID-19 itu semua pangan menjadi anjlok. Kemudian terjadinya penurunan produksi pangan dapat mengakibatkan gejolak pada harga pangan dan terganggu akses, di mana pangan yang menyebabkan masalah utama yaitu adanya kelaparan yang akan mempengaruhi semua dimensi ketahanan pangan. Di sini berdasarkan laporan Global Hunger Index atau GHI pada tahun 2022, kelaparan Indonesia menduduki urutan ketiga tertinggi, yang dimana data ini berdasarkan Badan Pusat Statistik. Dari 12.193 desa atau kelurahan yang ada di Indonesia masih memiliki penduduk yang dengan adanya gizi buruk. Sehingga menurut Global Food Security Index atau GFSI, indeks ketahanan pangan di Indonesia memperoleh skor 60,2 dari skala 0 sampai 100 dan menempati posisi ke-63 dari 113 jumlah negara yang disurvei. Sehingga data ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat tinggi nilai tingkat kelaparan pada masyarakatnya. Data yang ada ini menunjukkan terdapat permasalahan dalam pengelolaan sumber daya pangan Indonesia, apalagi jika mengingat bahwa Indonesia sebagai negara agraris atau kaya akan sumber daya pangan. Sehingga di sini kami sangat mendukung dengan adanya food estate, karena dengan adanya food estate ini mampu menjadi fondasi sejarah sekaligus legasi pembangunan pangan untuk generasi penerus. Selain itu, food estate dapat menjaga pasokan pangan khususnya terhadap ketahanan beras yang ada di Indonesia. Mungkin itu dari kami. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Baik, silakan pembicara pertama ya dari kelompok 2. Sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Imam selaku mengampu pada masalah ini memberikan waktu pada kami sebagai pihak kontra, dan kami di sini ingin melawan dari tujuan mengenai peluncuran food estate itu, yaitu peluncuran program food estate ini bersiko mempengaruhi situasi perubahan iklim karena mengorbankan lebih banyak hutan dan lahan gambut untuk pertanian monokultur skala luas akan memperburuk bukan meninggalkan tahan pangan. Dan juga program pemerintah ini menjadikan hilangnya budidaya atau budaya dari kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di sana.
Yaitu contohnya seperti kegiatan masyarakat pada pedesaan biasanya. Dan ada beberapa juga contoh perubahan iklim yang terjadi. Yang sangat kita rasakan pada saat ini yaitu pertama peningkatan suhu yang sangat besar, perubahan mengakibatkan suhu rata-rata di berbagai wilayah yang mempengaruhi produktivitas tanaman dan keseimbangan ekosistem dalam food estate. Terus itu ada juga pola curah hujan yang tidak menentu dan kerugian intensitas dan frekuensi bencana alam yang sangat besar seperti longsor, banjir, dan yang lain. Setelah itu ada juga rentan terhadap kejadian ekstrim, yaitu seperti kekeringan yang terjadi sangat besar pada lahan food estate tersebut dan rusaknya ekosistem pada lokalnya. Dan di sini juga kami menyanggah ada beberapa argumen yang Anda kasih kepada kami tadi mengenai mitigasi. Mitigasi itu adalah merupakan pencegahan. Sebaiknya pemerintah lebih membuka mata lebar-lebar dalam dan tidak hanya mitigasi pada krisis pangan. Di sini Anda menyebutkan krisis pangan dan di sini kita berbicara pada topik perubahan iklim. Lebih baik ke pencegahan perubahan iklim. Jadi sekian dari kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Claudia. Selanjutnya pembicaraan dua. Baik, terima kasih kepada Bapak Imam dan Moderator yang mengizinkan saya sebagai pembicara kedua dari tim Pro. Terima kasih kepada Surya telah menyampaikan argumen dan pendapat dari kelompoknya. Dari yang saya dapatkan dari penyampaian Surya tadi yaitu ada beberapa kasus. Yang pertama kita bahas adalah pengorbanan pada untuk membangun food estate itu mengorbankan lahan terutama pada bagian ekstensifikasi karena kita punya dua wacana yaitu pertama intensifikasi dan yang kedua ekstensifikasi, yaitu yang dibahas ini adalah pengorbanan pada pembukaan lahan yang menyebabkan degradasi lahan dan berdampak pada peningkatan resiko bencana alam. Jadi dalam kalkulasi dalam menentukan pembangunan food estate ini adalah memanfaatkan lahan terbuka pada wilayah yang dibuka pada bagian ekstensifikasi itu tidak sebanding dibandingkan dengan jumlah lahan yang terbakar setiap tahun. Jadi jika mempermasalahkan seberapa luas lahan yang dibuka dibandingkan dengan jumlah lahan yang rusak akibat kebakaran hutan dan juga pembakaran secara ilegal dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab seperti perkebunan misalnya, itu masih tidak sebanding, tidak sampai setengahnya atau 50%. Karena jumlah luas lahannya hanya mencakup beberapa puluh ribu hektar, tidak sampai jutaan hektar. Kan bahwa tidak etis bagi pemerintah untuk membandingkan atau adu nasib mengenai masalah satu dengan yang lain. Di sini saya sampaikan bahwa tadi disebutkan bahwa tidak sebanding kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun dengan deforestasi hutan. Sebenarnya kalau mengadu masalah ini pemerintah tidak bijak dalam mengatasi masalah karena seharusnya pemerintah dapat mengatasi masalah kebakaran hutan yang ada pada lahan gambut yang disebutkan oleh Saudara Samsul pada tiap tahun. Mengenai food estate merupakan solusi krisis pangan dampak dari perubahan iklim. Sebenarnya yang merupakan masalah utama di sini perubahan iklim sehingga menyebabkan krisis pangan bagi masyarakat Indonesia. Untuk mitigasi sendiri sebenarnya mitigasi pada krisis pangan yang saudara sampaikan yaitu mencegah bagaimana terjadinya krisis pangan di Indonesia, sebenarnya itu merupakan adaptasi dari perubahan iklim. Sebenarnya cukup baik, akan tetapi jauh lebih baik lagi apabila pemerintah memitigasi perubahan iklim dengan cara mengurangi gas rumah kaca. Sedangkan solusi krisis pangan yang dilakukan pemerintah pada saat ini, food estate, itu merupakan salah satu penyebab gas rumah kaca. Jadi pada awalnya ini bisa disebutkan gali lubang tutup lubang bagi pemerintah saat ini pada saat melakukan kebijakan. Oke, baik. Berarti yang dari Pro udah ya kesimpulannya. Baik, tepuk tangan dulu ya, Pak. Terima kasih para pembicaranya. Video pernyataan diri saya sebagai dosen. Salah hilaf mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.